Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait farmakoterapi dari kanker paru atau lung cancer. Adapun coba kita perhatikan dulu apa itu perbedaan antara tumor dan kanker. Di mana tumor sendiri ini merupakan sel yang tumbuh tidak normal pada beberapa bagian tubuh, dapat tumbuhnya jinak atau ganas, dan tumbuhnya tidak dipengaruhi oleh jaringan sekitarnya. Sedangkan istilah kanker ini merupakan penyakit di mana sel abnormal membelah tidak terkendali dan dapat menyerang jaringan di sekitarnya. Sel-sel kanker juga dapat menyebar ke bagian tubuh lain melalui sistem peredaran darah dan kelenjar getah bening. Nah, sehingga kita bisa ambil kesimpulan bahwa kanker dapat menyebar ke jaringan sekitarnya dan ke bagian tubuh lain, sedangkan tumor tidak. Nah, jadi kanker sendiri tadi sudah disebutkan merupakan pertumbuhan sel yang abnormal atau tidak normal, di mana pertumbuhan ini tidak terkendali secara terus-menerus, biasanya bersifat merusak jaringan sekitar dan dapat menyebar atau menjalar. Nah, di sini bisa kalian perhatikan di gambar bagian bawah. Di samping kiri adalah gambar sel atau struktur sel yang normal, sedangkan di bagian sebelah kanan ini adalah struktur sel pada sel kanker. Nah, jadi pada sitoplasma, kemudian pada nukleus atau inti sel, nukleolus, dan kromatin itu mengalami perubahan pada sel kanker. Jadi untuk sitoplasma dia menjadi lebih kecil dibandingkan sel normal. Kemudian untuk nukleus dan nukleolusnya tadi dia kan membelah. Pada sel kanker akan terjadi pembelahan, maka terdapat multiple nukleus dan multiple enlarged nucleolus. Sedangkan kalau pada sel normal itu kan ada single atau hanya satu. Oke. Nah, kita hari ini membahas kanker paru, di mana kanker paru ini adalah semua penyakit keganasan di dalam organ paru, mencakup keganasan yang berasal dari paru sendiri, atau biasanya disebut kanker paru primer. Dalam pengertian klinik, yang dimaksud dengan kanker paru primer itu merupakan tumor ganas yang berasal dari epitel bronkus, atau biasa disebut karsinoma bronkus atau bronchogenic carcinoma. Adapun faktor resiko pasien dengan kanker paru ini adalah yang pertama, pasien yang usianya lebih 40 tahun, di mana dia memiliki riwayat merokok lebih dari atau sama dengan 30 tahun, tetapi sudah berhenti merokok dalam kurun waktu 15 tahun terakhir sebelum pemeriksaan dilakukan. Dan kategori faktor resiko yang kedua, ini adalah pasien usianya lebih dari 50 tahun dengan riwayat merokok lebih dari atau sama dengan 20 tahun dan adanya minimal satu faktor resiko lainnya. Adapun faktor resiko lainnya yang dimaksud itu yang pertama adalah pajanan radiasi, jadi semakin sering terpapar radiasi. Kemudian paparan okupasi terhadap bahan kimia karsinogenik. Nah, ini juga menjadikan faktor resiko atau menjadikan pasien beresiko lebih tinggi jika dia sering terpapar okupasi terhadap bahan kimia karsinogenik. Nah, kemudian riwayat penyakit paru seperti PPOK, penyakit paru obstruktif kronik atau fibrosis paru. Jadi pasien yang memiliki riwayat penyakit paru seperti PPOK dan fibrosis paru juga memiliki faktor resiko atau menjadi pasien dengan resiko tinggi mengalami kanker paru. Kemudian riwayat kanker paru pada pasien atau keluarga pasien. Nah, adapun gejala dan tanda-tanda dari kanker paru, biasanya pada tahap awal kanker paru ini tidak menyebabkan gejala apapun. Gejala hanya akan muncul ketika perkembangan kanker telah mencapai satu tahap tertentu. Nah, ini berikut gejala awal yang timbul. Nah, jadi terjadi batuk berkelanjutan dan biasanya bertambah parah hingga akhirnya mengalami batuk berdarah.
Yang kedua, pasien akan mengalami kelelahan tanpa alasan. Ketiga, selain mengalami batuk hingga batuk berdahak, nanti pasien juga akan mengalami sesak nafas dan rasa nyeri pada bagian dada. Nah, biasanya disertai dengan pembengkakan pada muka atau leher, kemudian kehilangan selera makan atau anoreksi. Akibatnya nanti berat badan pasien akan menurun. Nah, pasien juga merasakan sakit pada tulang, bisa pada bahu, lengan, atau tangan. Terkadang juga merasakan sakit kepala. Kemudian suara menjadi serak dan kesulitan menelan atau sakit saat menelan sesuatu. Biasanya juga akan terjadi perubahan pada bentuk jari, yaitu ujung jari menjadi lebih cembung. Jadi, secara umum gejala yang dialami pasien ini berkaitan dengan saluran pernapasan, jadi batuk gitu, kemudian sesak napas, susah menelan, suara menjadi serak gitu, ditambah gejala-gejala lain seperti tadi sakit pada tulang bahu, lengan atau tangan, sakit kepala, termasuk hilang selera makan yang menyebabkan berat badan menjadi turun. Nah, sebelum memulai melihat tata laksana terapi pada kanker paru, di mana tata laksana terapi pada kanker paru ini dibedakan berdasarkan klasifikasinya, maka kita coba bahas atau lihat apa saja klasifikasi kanker paru. Nah, yang pertama, kanker paru karsinoma sel kecil atau biasanya disebut small cell lung cancer, SCLC. Ini merupakan hampir semua dari SCLC ini telah bermetastasis pada waktu diagnosa dan tidak dapat disembuhkan dengan operasi. Jadi dia bermetastasis ini sudah banyak menyebar di jaringan sekitar. Makanya sulit disembuhkan dengan operasi. Karena sudah banyak sel-sel sekitar yang juga mengalami kanker. Nah, kemudian jenis kanker ini lebih baik diberi kemoterapi dengan atau tanpa terapi radiasi. Jadi bisa diberikan kemoterapi saja sebagai terapi paliatif, bisa dikombinasi dengan terapi radiasi ataupun tanpa terapi radiasi. Nah, klasifikasi kedua adalah kanker paru karsinoma non-sel kecil atau non-small cell lung cancer atau disingkat NSCLC. Ini adalah jenis kanker paru yang paling sering terjadi, mencakup adenokarsinoma, karsinoma sel squamosa, dan karsinoma sel besar. Nah, pada jenis kanker ini biasanya lebih mungkin dilakukan pembedahan karena penyebarannya lebih sedikit ke jaringan sekitar. Dan biasanya menunjukkan respon buruk terhadap pemberian kemoterapi. Nah, ini bisa kita lihat perbedaannya yang termuat dalam NCCN. Bisa kita lihat memang pada non-small cell lung cancer atau NSCLC ini insiden kejadiannya memang lebih besar, jadi 85% dibandingkan SCLC yang hanya 14%. Nah, tadi adalah klasifikasi kanker paru ya, dibedakan menjadi dua, kanker paru sel kecil dan kanker paru non-sel kecil. Sedangkan untuk stadiumnya ini dibedakan menjadi stadium 0, stadium 1, 2, 3, hingga 4. Yang mana penentuan stadium ini merujuk kepada sistem TNM dari American Joint Committee on Cancer. Nah, jadi ini untuk stadium kanker paru didasarkan pada adanya tumor primer dan ukuran dari tumor primer, kemudian dibedakan juga berdasarkan metastasis ke kelenjar getah bening, jadi melibatkan kelenjar getah bening atau tidak, dan yang terakhir ini dibedakan berdasarkan metastasis atau penyebarannya ke jaringan sekitar. Jadi kalau stadium 0 ini memang yang stadium 0 ini TIS ini dia menjelaskan bahwa karsinomanya in situ,
kemudian tidak melibatkan atau tidak ditemukan metastasis pada kelenjar getah bening N0 itu dan M0 itu tidak ditemukan adanya metastasis. Jadi belum ada penyebaran pada jaringan sekitar. Nah, bisa juga disebut stadium 0 ketika tumornya tumor primer, di mana ukuran tumor ini kurang dari sama dengan 2 cm. Nah, jadi ketika dia kurang dari sama dengan 2 cm, ini kategorinya masuk stadium 0. Untuk stadium 1A, ini ketika ukuran tumor primer ini lebih dari sama dengan 2 cm, tetapi kurang dari sama dengan 3 cm, di mana sama tidak melibatkan atau tidak ditemukan metastasis pada kelenjar getah bening dan tidak ditemukan metastasis pada jaringan sekitar lainnya. Nah, untuk stadium 1B ini dikategorikan ketika ukuran dari tumor primer lebih dari 3 cm, tetapi kurang dari sama dengan 5 cm. Di mana juga tidak ditemukan metastasis pada kelenjar getah bening dan tidak ditemukan metastasis pada jaringan sekitar lainnya. Sehingga kalau kita lihat untuk stadium 0 sampai stadium 1B ini memang tidak terjadi metastasis pada kelenjar getah bening dan tidak terjadi metastasis pada jaringan sekitar organ paru lainnya. Tetapi nanti dibedakan berdasarkan ukuran tumor primer. Jika stadium 0 tadi karsinomanya in situ atau terdapat tumor primer dengan ukuran kurang dari 2 cm. Sedangkan kalau ukuran tumor ini lebih dari 2 hingga kurang dari sama dengan 3 cm, maka ini masuknya ke stadium 1A. Tapi kalau dia lebih 3 dan kurang dari 5, maka masuknya ke stadium 1B. Nah, untuk stadium 2A dan 2B ini ukurannya kurang lebih merujuk sama ya, seperti yang stadium 1A, 1B. Jadi misalnya, stadium 0, 1A, 1B. Misalnya yang stadium 2A bisa kita lihat, ini terjadi tumor primer yang ukurannya kurang dari 2 cm. Nah, bedanya tapi nanti terjadi metastasis ke kelenjar getah bening. Gitu. Nah, dengan kategori N1. Nah, cara membacanya seperti itu ya, termasuk nanti sampai bawah stadium 4A dan 4B ini sembarang T, di mana maksudnya ukurannya nanti bervariasi. Hanya memang pada kelenjar getah, keterkaitan dengan kelenjar getah bening atau metastasis pada getah bening juga ada. Yang diperhatikan adalah metastasisnya. Jadi kalau yang stadium 4A, metastasis ini ke M1A ya, ke bagian paru kontralateral, nodul di pleura dan efusi pleura ganas. Nah, sedangkan kalau dia masuk kategori stadium 4B, ini metastasisnya lebih jauh hingga ke organ lain gitu. Jadi bisa otak, tulang, hepar, atau kelenjar getah bening leher. Nah, terjemahan dari simbol-simbol ini bisa kalian lihat di slide ini. Oke, jadi tinggal dirujuk tadi. Dan kita tadi bisa menyimpulkan bahwa memang ketika dia stadium 0 hingga stadium 1B tidak terjadi metastasis pada kelenjar getah bening dan tidak terjadi metastasis pada jaringan sekitar. Nanti dibedakan berdasarkan ukuran tumor primer. Sedangkan tadi pada stadium 2A, 2B ini terjadi metastasis ke kelenjar getah bening, peribronchus, hilus, dan intropulmonari. Tetapi tidak terjadi metastasis pada jaringan sekitar. Nah, untuk yang stadium 3A, stadium 2 ya, stadium 3A, stadium 3B ini ukurannya bervariasi mulai dari dia kurang dari 2 cm hingga yang stadium 3B
itu ukuran tumor sembarang, tetapi lebih melibatkan atau invasi ke mediastinum, trakea, jantung, pembuluh darah besar, dan lain sebagainya ya. Jadi lebih dari satu nodul berbeda lobus pada sisi yang sama dengan tumor. Di mana keterlibatan kelenjar getah bening ini juga yang kategori N2 dan N3 ya. Jadi metastasis ke kelenjar getah bening mediastinum, ipsilateral atau subkarina. Atau yang kategori N3 ini metastasisnya ke kelenjar getah bening, peribronkial, hilus, intrapulmoner, mediastinum, kontralateral, dan atau kelenjar getah bening supraklavikular. Nah, sedangkan tadi untuk stadium 4, ini ukurannya sembarang, kemudian metastasis pada kelenjar getah beningnya juga sembarang, bisa NX, N0, N1, N2, ataupun N3 maksudnya, tetapi nanti dikategorikan berdasarkan jenis metastasisnya, apakah M1A atau M1B, di mana M1A ini tadi penyebaran atau metastasis ke paru kontralateral, nodul, dan lain sebagainya, dan yang M1B pada stadium 4B ini metastasisnya jauh ke organ lain, itu bisa sampai ke otak, tulang, hepar, atau kelenjar getah bening leher, aksila, suprarenal, dan lain-lain. Nah, setelah mengetahui klasifikasi dan stadium dari kanker paru, nanti baru bisa kita lihat tata laksana yang tepat, di mana pada penjabaran hari ini, tata laksana terapi kanker paru yang bisa jadi rujukan kita itu yang pertama adalah Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran terkait kanker paru, kemudian dari NCCN Guidelines terkait guidelines untuk non-small cell lung cancer, dan NCCN Guidelines juga tapi untuk yang small cell lung cancer. Jadi dari ketiga pedoman ini, gitu, penata laksanaan terapi ini pada kanker paru didasarkan pada klasifikasi kanker paru tadi. Apakah dia termasuk kanker paru yang karsinoma kecil ataukah kanker paru yang karsinoma non kecil? Nah, kemudian jenis pengobatan kanker paru ini sama seperti yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya di farmakoterapi kanker payudara. Jadi ada 5 jenis. Yang pertama adalah radiasi, jadi terapi radiasi atau radioterapi. Kemudian yang kedua kemoterapi dan terapi kombinasi, bisa kombinasi kemoterapi dan radiasi atau radioterapi. Kemudian obat-obatan lain ya, ini untuk menunjang. Kemudian surgery atau pembedahan, dan pengobatan paliatif. Jadi pengobatan paliatif ini biasanya sudah ini diberikan untuk jenis kanker yang stadiumnya tinggi, gitu, di mana pengobatan paliatif ini hanya untuk perawatan untuk meningkatkan kualitas hidup penderita kanker, misalnya dengan mengurangi gejala dan rasa sakit. Nah, ini yang pertama adalah penata laksanaan terapi kanker karsinoma non sel kecil. Jadi yang pertama tadi pembedahan. Pembedahan ini diutamakan diberikan untuk pasien kanker paru yang stadium 1, 2, jadi 1A, 1B, 2A, 2B, dan 3A. Nah, jenis pembedahan sendiri biasanya lobektomi, segmentektomi, dan reseksi sublobaris. Lobektomi sendiri ini merupakan operasi atau pembedahan yang dilakukan di mana dilakukan pengangkatan hampir seluruh bagian lobus atau hanya pada satu sisi paru-paru. Sedangkan kalau segmentektomi ini tidak keseluruhan ya, jadi hanya bagian atau segmen tertentu yang memang terjadi pertumbuhan sel yang abnormal. Nah, jenis terapi yang kedua adalah radioterapi. Ini bisa diberikan untuk semua stadium kanker, jadi dari stadium 1 hingga stadium 4. Biasanya bisa sebagai terapi kuratif
atau penyembuhan definitif, kemudian kuratif neoadjuvan, di mana kuratif neoadjuvan ini diberikan sebelum pembedahan, jadi pasien diberikan radioterapi baru dilakukan pembedahan, atau bisa juga diberikan sebagai terapi adjuvan. Terapi adjuvan ini diberikan setelah pembedahan, jadi kebalikannya, pasien dilakukan pembedahan dulu baru diberikan radioterapi, dan juga diberikan sebagai terapi paliatif, khususnya tadi pada kanker paru dengan stadium yang sudah tinggi. Kemudian yang ketiga adalah kemoterapi. Ini biasanya berlaku untuk stadium 2A, 2B, dan 3A. Bisa diberikan sebagai terapi neoadjuvan tadi sebelum pembedahan, atau sebagai terapi adjuvan setelah pembedahan, dan juga sebagai terapi paliatif. Terapi target ini berlaku untuk stadium 4 ya, di mana sudah dikonfirmasi terjadi mutasi EGFR positif yang sensitif terhadap EGFR TKI. Nah, bisa diberikan terapi EGFR TKI, yaitu pilihannya adalah gefitinib, erlotinib, dan atau afitinib. Nah, ini jenis atau kombinasi dari kemoterapi yang biasanya digunakan pada kanker paru ya. Jadi kalau bisa kalian lihat, biasanya ada yang disebut kemoterapi berbasis platinum. Nah, untuk kemoterapi berbasis platinum ini adalah kombinasi obat-obat kemoterapi yang pasti salah satu obatnya terdiri dari karboplatin atau cisplatin. Nah, jadi dia memang menjadi lini pertama. Jadi misalnya kombinasi karboplatin atau paclitaxel atau bevacizumab, atau karboplatin dengan pemetrexed, dan lain sebagainya hingga bawah ya. Nah, yang kiri ini untuk pilihan kemoterapi untuk yang kanker paru non-sel kecil, sedangkan yang kanan bawah ini pilihan untuk kanker paru yang sel kecil. Jadi pilihannya lebih terbatas, yaitu kombinasi etoposide dengan cisplatin, atau kombinasi cisplatin dan nanti kan? Kenapa? Kayak apa tapi mama? Kesana kan pengen belagu belum jaka. Aduh. Ulun sedikit lagi sih sebenarnya, tinggal 2 slide.